Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Perkenalkan nama saya Jesta Kanabel Anindi Friendra dengan NIM 2451504041111008. Ini saya akan menjelaskan mengenai final project studi kasus keamanan berbasis data DB2. Saya dari program studi Sistem informasi kelas SIB atau ABD. Nah, lanjut. Mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih kasusnya. Jadi ini mengenai manajemen data akademik universitas menggunakan DB2 dengan implementasi role-based access control. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sistem DB2 dapat digunakan untuk membuat basis data akademik yang aman dan terstruktur, serta menerapkan authentication, authorization, dan RCAC. Untuk struktur perannya, pertama ada admin akademik yang akan mengolah seluruh data akademik, yaitu insert, update, delete, dan select. Lalu ada dosen yang hanya bisa melihat data mahasiswa dan mengubah nilai, dan terakhir ada mahasiswa yang hanya bisa melihat data pribadi dan nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sebelum masuk ke DB2. Jadi, admin akademik ini memiliki semua hak akses, dosen itu hanya memiliki select dan update, dan mahasiswa hanya memiliki select. Untuk cara agar bisa melakukan ini, di saat setelah membuat table student, harus dibuat grant atau ya istilahnya untuk memberikan akses kepada role tersebut. Dalam kasus ini, pertama ada grand select on table student, itu role mahasiswa. Jadi mahasiswa ini hanya memiliki akses untuk select. Lalu selanjutnya ada DB2 grand select update on table student to role dosen. Artinya di role dosen untuk table student ini bisa select dan update. Dan terakhir ada DB2 grand select insert update delete select insert update dan delete on table student to role academic role admin academic. Jadi role admin academic di table student ini bisa select insert update dan delete. Sekarang saya akan masuk ke bagian DB2-nya. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai DB2-nya. Pertama, tentunya membuat database akademik. Lalu maaf di sini ada error, saya lupa untuk connect ke database akademik, lalu membuat table student yang akan kita pakai ke depannya. Setelah itu, membuat data-data untuk ada di tabel ini. Di sini awalnya ada dua saja, hanya untuk sebagai contoh. Lalu membuat role-role seperti role mahasiswa, dosen, dan admin akademik yang akan sangat dipakai nantinya. Lalu disinilah membuat authorization bagi setiap role. Seperti yang tadi ada di slide, di sini grand select akan masuk ke role mahasiswa, yang berarti mahasiswa hanya bisa melakukan select. Lalu ada role dosen di table student yang hanya bisa select dan update di sini. Untuk student yang ini hanya select, dan untuk dosen select dan update. Dan terakhir untuk role admin akademik itu ada select, insert, update, dan delete. Jadi grant ini untuk memberikan akses kepada role tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Bagaimana cara mengetahui bahwa grant itu sudah bekerja? Jadi pertama saya akan masuk ke user mahasiswa, di mana sini saya akan sebagai role mahasiswa. Jika kita lihat selectnya bisa, dan kita bisa melihat data-data, namun jika melihat apakah kita bisa melakukan insert atau memasukkan data sebagai mahasiswa, itu tidak bisa. Karena sini ada tulisan the statement failed because the authorization ID does not have the required authorization or privilege. Jadi authorization ID-nya mahasiswa ini tidak bisa melakukan operasi insert karena memang di awal hanya bisa melakukan select. Sama seperti update dan delete, mahasiswa tidak bisa melakukannya. Lanjut, jika kita berubah ke user dosen, mereka bisa melakukan select tentunya karena memang sudah di-authorize untuk melakukan select, dan mereka sekarang bisa update karena tadi memang biasanya select dan update. Namun jika kita ingin mencoba untuk melakukan delete, tentunya dari sistemnya tidak akan memperbolehkan karena memang tidak diberikan privilege untuk dosen untuk delete data. Jadi seperti sini di statement fail, untuk ID dosen operational delete itu akan fail. Terakhir, mencoba untuk akademik, admin akademik, sorry. Di sini bisa insert, bisa select tentunya, bisa update juga, dan bisa delete. Jadi tidak ada larangan untuk admin akademik karena memang semua aktivitas itu diperbolehkan untuk role admin akademik. Baik, dan terakhir di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, implementasi keamanan basis data pada DB2 berhasil dilakukan melalui konsep authentication, authorization, dan role-based access control. Jadi, role-based access control dan authorization authentication ini menjelaskan bahwa
tidak semua role itu bisa melakukan semua hal, tergantung, hal yang bisa dilakukan oleh role tersebut, apa yang sudah di-grant oleh adminnya. Lalu pembagian hak akses antara admin, dosen, mahasiswa mampu membatasi tindakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Lalu dari kasus ini, role admin memiliki hak akses penuh untuk melakukan semuanya. Tadi untuk ada update, ada create, insert, dan delete. Dosen hanya memiliki wewenang untuk melihat dan memperbarui nilai mahasiswa, dan mahasiswa hanya bisa melihat atau select. Nah, sistem ini membuktikan bahwa penggunaan role dan privilege dapat mencegah penyalahgunaan data. Implementasi ini juga bisa sangat berguna di mungkin sistem universitas atau organisasi, karena memang tidak semua jabatan atau tidak semua role itu memiliki hak akses untuk melakukan seluruh hal. Semisal jika ada role A dan role B itu role yang berbeda, mungkin role A itu memang tidak diperlukan untuk melakukan insert, tetapi role B itu boleh, dan itu akan sangat berguna karena ini juga akan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan apa yang mereka bisa lakukan, dan ini bisa diberhentikan menggunakan implementasi Common Base Data yang ini, yaitu Authentication, Authorization, dan RBAC. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.